Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Auliana dengan nomor induk mahasiswa 21210045. Saya dari kelas A1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Cimahi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak tertinggal. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata, serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan harta, terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Salah satu faktor penyebab kesenjangan sosial yaitu pengaruh globalisasi. Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama, globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Salah satu dampak dari adanya kesenjangan sosial yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya. Dan ini terdiri ada dua program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi, bantuan. Yang kedua adalah program pemberdayaan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani keadaan ekonomi di masyarakat yaitu dengan dilakukannya realisasi dana bantuan perlindungan sosial. Realisasi program bantuan perlindungan sosial dibuktikan dengan adanya beberapa program, yaitu program Keluarga Harapan, program sembako di Jabodetabek, program bansos tunai di luar Jabodetabek, program Kartu Prakerja, program BLT Dana Desa, Banpres Produktif untuk modal kerja, program subsidi gaji, dan diskon listrik. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5,
Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Bukti yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berbagai riset menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah mengalami tidak hanya stagnasi, namun juga kemunduran bahkan putar balik ke arah otoritarianisme. Terdapat beberapa permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Salah satunya, kesenjangan ekonomi. Pada salah satu pasal mengenai kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang bersifat demokrasi, disebutkan di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 27 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan mengenai hak atas warga negara Indonesia yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.